sampai 13. Sebelum ibadah dimulai, mohon perhatian untuk beberapa himbauan. Yang pertama, untuk bisa menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama dalam ibadah, dimohon untuk tidak mengaktifkan handphone selama ibadah berlangsung. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak kecil, dimohon juga untuk tetap membuat anak-anak duduk tertib selama ibadah berlangsung. Yang ketiga, dimohon untuk membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan, sehingga ruang ibadah tetap bersih. Mari kita mengarahkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Allah, dan kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Allah, hari ini di seluruh dunia merayakan Hari Raya Pentakosta. Gereja merayakan pencurahan Roh Kudus di Yerusalem yang sekaligus menjadi hari lahirnya gereja di dunia. Mari kita berdiri menghadap Allah Tritunggal Maha Suci dan menyambut firman Allah dengan bernyanyi dari Kidung Keesaan 281 bait 1 sampai 2, Datanglah ya Sumber Rahmat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah hari Pentakosta saat ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Salam dalam kasih Kristus, Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Mendasari ibadah hari Pentakosta, firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 12 ayat 7. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama.
Marilah kita datang dengan merendahkan hati untuk mengakui segala dosa kita secara pribadi, lepas pribadi di hadapan Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita melalui nyanyian Kidung Keesahan 87 bait 1 sampai 2. Tuhan Yesus, kami sering tidak patuh. Jemaat Tuhan yang bisa berdiri, saya ajak kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah pengampunan dosa. Jika saudara mengaku dosa dengan tulus di hadapan Allah, maka Allah mengampuni segala dosa saudara. Sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ku dengar berkata
petunjuk hidup baru. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 menjadi petunjuk hidup baru bagi kita saat ini. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib sama seperti Kristus setelah hidup. Kita akan berteduh sejenak untuk mendengarkan kesaksian pujian dari Saudari Great Sumokil. Berikan kesempatan. From the moment I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I have lived of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, no surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'll surrender now. I'll give you everything, oh Lord. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause all my life you have been faithful. Ooh. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing
Terima kasih untuk kesaksian pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, sebarkan wartanya kepada manusia. Kidung Kesan 284. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesah di dunia rasa. Maklumkan segera berita mulia, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Lewat malam gelap, digang rintang tetap, derita yang berat telah hilang lenyap, dan tiba harinya, janjinya pun genap, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Mari saudara kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman. Kita berdoa. Hari ini ya Tuhan, kami sungguh bersuka cita karena kami boleh ada dalam perayaan tahun gerejawi, merayakan Minggu Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus, yang memberikan jaminan bagi kami bahwa Allah menyertai kehidupan kami selama kami ada di dunia ini sampai dengan akhir kehidupan dunia ini. Kami bersyukur Roh Allah bekerja dalam hati pikiran kami dan terus menuntun kami agar kami tetap hidup benar, baik di hadapan Tuhan maupun sesama. Untuk itu ya Bapa, pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami imani sungguh Roh Kudus juga menolong kami, agar kami mengerti dengan baik apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu hari ini. Sehingga kami boleh juga dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan dan ada banyak orang berjumpa dengan kasih Tuhan. Inilah kami ya Bapa, berbicaralah bagi setiap kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai engkau. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan. Pagi ini kita akan membaca bersama dari 1 Korintus pasal yang ke-12, surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, pasal 12 kita akan baca ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau sudah menemukan bagian firman Tuhan yang akan kita baca, saya mengajak Bapak Ibu yang bisa berdiri, mari berdiri. Saya akan bacakan untuk kita bagian firman Tuhan ini.
1 Korintus pasal 12 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya baca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggotanya itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Tuhan, saya persilahkan untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat, Shalom. Hari ini dalam hari tahun gerejawi kita merayakan hari Pentakosta, hari keturunan atau pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan para murid 2000 tahun yang lalu, dan kita imani itu berdampak dalam kehidupan kita sampai dengan hari ini. Amin ya. Maka tema kita hari ini dalam perayaan ibadah Pentakosta, kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Roh Kudus, pemulih dan pemersatu. Bapak Ibu Saudara, salah satu peristiwa spektakuler yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia, dan itu dicatat dalam Alkitab, dan tidak mungkin salah, tidak mungkin cerita dongeng. Peristiwa spektakuler itu yang terjadi dicatat oleh Alkitab adalah peristiwa keturunan Roh Kudus. Ya Bapak Ibu ya, kita baca dalam Kisah pasal 2 itu. Ya. Pencurahan Roh Kudus yang terjadi saat orang Yahudi, mereka sedang merayakan hari Pentakosta, hari ke-50. Makanya saat itu banyak orang berkumpul di Yerusalem. Ya. Dan pada saat peristiwa perayaan hari Pentakosta, terjadilah di Yerusalem ada dua, kenapa saya katakan spektakuler? Karena yang pertama terjadi tanda alam yang tidak biasa. Bapak Ibu kalau baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di sana dituliskan begini, saat orang-orang percaya sedang berkumpul, masih ingat ya? 10 hari sebelumnya, 10 hari itu berapa hari itu? 10 hari ya, Yesus naik ke surga ya. 10 hari sebelumnya Yesus kasih pesan kepada murid-murid. 12 murid dan ada tertulis 120 orang murid Yesus. Dia bilang begini, jangan pergi dari Yerusalem, tinggal sampai nanti aku beri kuasa, yaitu Rohku, Roh Kudus turun atasmu. Jadi jangan pernah pergi dari Yerusalem. Dan mereka turuti itu.
Sehingga yang terjadi 120 orang yang sedang berkumpul ini, termasuk di dalamnya 12 murid Yesus, mereka mengalami peristiwa yang saya katakan tadi tidak biasanya, spektakuler. Orang lagi berkumpul, tiba-tiba tiupan angin keras dari langit menutup rumah tempat kediaman para murid. Lalu tiba-tiba tampak lidah-lidah seperti nyala api hinggap di atas setiap orang. Spektakuler gak Bapak Ibu? Gak pernah terjadi di kita ya. Dan itu dicatat dalam Alkitab. Waktu itu terjadi, para murid mulai bisa melakukan berbagai atau berbicara dengan berbagai macam bahasa. Tidak hanya itu, lanjutannya kalau kita baca, mereka mulai bisa melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Itu dicatat dalam Alkitab. Bahkan kalau kita baca dalam berikutnya, hal yang spektakuler yang kedua adalah tidak hanya Roh Kudus turun mendiami para murid dan mereka mengalami perubahan yang drastis. Itu drastis loh Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita lihat, ini sebelum mereka menerima pencurahan Roh Kudus, ini orang-orang yang sangat sederhana, para nelayan. 3,5 tahun jalan dengan Tuhan Yesus. Itu pun dengan berbagai problem bersama berjalan dengan Tuhan Yesus. Rebutan tempat terbaik lah, ya kan? Merasa diri paling hebat lah. Proses Via Dolorosa, nyangkal Tuhan Yesus lah. Jual Tuhan Yesus, tinggalkan Tuhan Yesus. Orang-orang yang hidupnya saat itu seperti kalau saya bilang dalam tanda kutip putus asa. Kenapa? Ini orang yang mereka sangat andalkan. Gurunya dibunuh, disiksa, mati. Dan bagi orang-orang yang seperti ini, saya katakan spektakulernya adalah 180 derajat mereka diubahkan oleh Tuhan. Karena pencurahan Roh Kudus. Yang tadinya orang-orang biasa, mereka jadi orang yang begitu berani beritakan siapa Yesus. Bapak Ibu baca kisah para rasul ya. Kita tahu kisahnya itu. Gak takut mereka. Walaupun nyawa menjadi taruhan. Makanya martir pertama siapa namanya? Paulus. Stefanus. Ya. Martir pertama Stefanus. Kenapa disebut martir? Berani mati demi memberitakan nama Yesus. Mereka luar biasa memberitakan siapa Yesus. Padahal sebelumnya orang-orang yang nyaris putus asa. Tapi karena peristiwa ini, keturunan Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang berubah drastis. Tidak hanya para murid, tapi Bapak Ibu baca dalam kisah selanjutnya, kisah 2, kisah 3, kisah para rasul pasal yang keempat. Hidup mereka berdampak bagi orang-orang di abad pertama itu. Banyak orang yang bertobat. Berapa orang yang ditobatkan oleh Petrus dalam sekali khotbah? 3.000. Kita ada 3.000 di sini. 10%-nya ya. Paling 300 lah ini. Belum tentu juga semua bertobat gitu ya. Ditolak dalam nama Yesus lah. Harusnya kita datang gereja, kita pasti bertobat. Jadi saksi bukan lagi, cuma ada 2 orang yang ingat khotbah minggu lalu. Ya, jadilah saksi, jangan ngelamun. Ya, 3.000 orang. Dan ini menjadi orang-orang yang oleh Roh Kudus mereka digerakkan untuk menciptakan jemaat mula-mula. Sampai hari ini kita ada. Karena satu itu, pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu ada datang di gereja ini, betul kita siapkan segala sesuatu. Apalagi sekarang hari ini pakai pakaian khusus kan. Ini konde aja 1 jam dikerjakan. Ya, belum lagi nih harus berpikir, harus keluar dari zona nyaman. Demi mengikuti semua yang kita sepakati bersama. Tapi banyak yang gak ikut bersama nih. Pakai baju. Bung Yani yang biasa pakai baju timur mana? Gak ada itu. Ya.
Kan minggu lalu diwartakan kan Bapak Ibu ya. Tuh saya sampai bergumul 7 hari 7 malam ini untuk bikin konde ini. Nah Bapak Ibu Saudara, yang saya mau katakan adalah luar biasa mereka itu digerakkan oleh Tuhan. Bapak Ibu datang ke sini itu karena pekerjaan Roh Kudus, walaupun kita siapkan semua. Kalau nggak digerakkan kita nggak ada di sini. Amin. Makanya kalau sudah sampai di sini, biar Dia pimpin kita untuk menyembah Dia, untuk memuliakan Dia, untuk dengar pesannya melalui firman Tuhan, supaya masuk keluar beda. Jangan orang bilang begini, masuk keluar gereja kelakuan sama saja. Ada yang begitu? Adalah, cuman nggak ngaku aja kan? Masuk keluar, ini roh apa yang pimpin ini? Bahkan pernah terjadi begitu keluar berantem, nggak di sini, bukan, saya lagi cerita tempat lain. Begitu keluar hanya gara-gara senggol sedikit parkir, bisa nggak ini? Wah, dalam hati saya, ini nih yang sering kali terjadi. Perhatikan orang-orang ini, mereka digerakkan luar biasa oleh Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu lihat jemaat mula-mula, hidup mereka itu kayak apa ya, berubah secara drastis, saling berbagi, betul ya? Mereka jual apa yang mereka punya, lalu berbagi. Ini bukan berarti bahwa habis ini kita praktekkan jemaat mula-mula, jual semua lalu kita bagi-bagi, bukan. Mereka berbagi artinya apa? Mereka belajar untuk mencukupkan apa yang menjadi kekurangan saudaranya, saudara seimannya. Dan itu mereka lakukan, itu luar biasa. Padahal Bapak Ibu Saudara, ini orang-orang yang bertahun-tahun belajar tentang Taurat, dan mereka ada dalam budaya Yahudi yang selalu menganggap remeh orang lain. Kalau kita tahu orang Yahudi ya, makanya tadi dalam bacaan kita ayat terakhir itu dibilang begini, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ini orang-orang jemaat mula-mula Bapak Ibu, ini bukan orang-orang yang turun dari langit lalu mereka hidup saling mengasihi, tidak. Orang-orang yang cukup lama bertumbuh dalam budaya Yahudi yang punya kasta, derajat. Oh, kalau ini para imam, ini jemaat, oh ini masyarakat kelas 2, siapa mereka? Para penderita kusta, perempuan berdosa, orang-orang pemungut cukai. Mereka itu dilatih untuk melihat orang dengan berbeda. Tapi mengapa orang-orang ini bisa berubah drastis, saling berbagi satu dengan yang lain? Itu bukan pekerjaan manusia. Itu pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam rangkaian kisah yang kita tahu, salah satu peranan Roh Kudus dalam kehidupan manusia, ya, orang bisa berubah. Artinya itu yang disebut Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus, Yohanes 3 ayat 3, dia bilang begini, kamu harus dilahirkan kembali. Lalu Nikodemus bilang, aku harus masuk dalam rahim ibuku? Tidak, dilahirkan dari air dan roh. Nah, kita ini orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Amin. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Maka seharusnya hidup kita pun harus ada perubahan secara drastis. Seperti murid-murid, seperti orang-orang di abad pertama. Harus ada sesuatu yang kita alami dari pekerjaan roh di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, pertanyaannya, kita berubah drastis, pelan-pelan, tetap di tempat, atau malah mundur? Nah, masing-masing jawab. Gak usah kasih tahu ke saya gitu ya. Masing-masing jawab aja. Saya ini perubahannya kayak apa nih? Karena Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus melahirkan kembali dan membawa orang kepada Kristus. Bapak Ibu perhatikan tadi dalam ayat yang ketiga bacaan kita. Sama-sama kita baca demikian firman Tuhan. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan
selain oleh Roh Kudus. Berarti Roh Kudus yang bawa kita kepada Kristus. Bukan karena garis keturunan. Ada orang yang memang garis keturunan Kristen, saya termasuk di dalamnya. Garis keturunan dari atasnya memang sudah Kristen. Tapi kalau tidak ada dalam iman yang sungguh kepada Kristus, kita di luar batas. Jadi kita bisa berkata Yesus adalah Tuhan karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus tuntun kita untuk itu. Karena Roh Kudus membawa orang kepada Kristus sehingga kita bisa berkata Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak Ibu percaya dipulihkan oleh Roh? Amin. Tapi persoalannya, pulihnya kita itu tadi yang saya bilang, drastis, perlahan-lahan, stuck di tempat, atau malah mundur. Kalau mundur berarti nggak dipulihkan itu. Dan semua orang pernah ada di fase itu, betul ya? Saya juga pernah ada di tahap itu Bapak Ibu. Saya sadar, oh iya mundur ini. Waktu mulai ragu, takut, akhirnya, udahlah berhenti jadi pendeta aja deh. Itu pernah saya ucapkan. Karena tidak sanggup hadapi tantangan. Saya usia masih sangat muda waktu itu. Saya jadi pendeta usia 25 tahun. Ada yang 25 tahun di sini? Sini semua sudah tua. Atau terlalu muda. Ya kira-kira kayak gitulah 25 tahun. Jangan lihat yang di atas, ini sudah lewat 25 ini semua. Ya. Itu waktu dibilang kamu itu belum lahir aja saya sudah melayani. Jadi jangan bikin yang aneh-aneh. Langsung saya bilang, ya udahlah, nggak usah jadi pendeta lah. Mendingan di luar aja, mau bikin apa aja bebas. Itu mundur. Tapi Roh ingatkan. Roh ingatkan melalui apa? Teguran. Melalui orang-orang yang mengasihi kita. Yang ingatkan kita kembali, hei, kamu tuh stuck di tempat. Kamu tuh mundur. Ayo bangkit. Hidupmu berharga bagi Tuhan. Kamu tuh saksi bukan pelamun. Nah itu yang membuat kita pulih. Kita alami itu kan Bapak Ibu ya. Nggak ada lah dari ujung ke ujung ini yang nggak pernah mengalami persoalan. Tapi yang pasti harus pulih. Kenapa? Roh pemulih itu ada dalam hidup kita. Amin. Ada pada kita. Jadi hari-hari ini kalau merasa, iya ya kayaknya saya ini stuck. Saya ini jalan tapi lambat banget. Lalu kita bilang gini, ya nggak apa-apa, biar lambat asal selamat. Nah, tapi ada yang kita lihat langsung dia bisa ngalamin sesuatu yang drastis. Tergantung seberapa besar kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu pemulih hidup kita. Dia pulihkan kita dari dosa. Makanya Bapak Ibu dan saya bertobat, ngaku Yesus Tuhan. Kita tinggalkan semua gaya hidup lama. Itu karena Roh Kudus ingatkan kita. Roh Kudus itu pemulih, dia pulihkan kita dari semua proses hidup kita yang tidak benar. Dia juga mungkin pulihkan kita dari luka batin. Ya. Kita terluka oleh seseorang. Dia yang memampukan kita berkata, aku mengampuni engkau. Saya ampuni kamu. Itu bukan kekuatan kita Bapak Ibu. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi jangan pernah sombong. Kalau kita bisa ampuni orang karena pekerjaan Roh Kudus. Makanya kalau kita tidak bisa ampuni, bisa tahu kesimpulannya? Apa kesimpulannya kalau kita nggak bisa ampuni orang? Kemungkinan kita tidak serahkan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Roh itu pemulih. Dia pulihkan kita dari keterikatan kita pada gaya hidup yang tidak benar. Gaya hidup yang menyesatkan. Makanya Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita bikin dosa gitu ya. Pernah bikin dosa? Sering. Kadang-kadang kalau kita bikin dosa gitu, Roh Kudus ingatkan kita. Iya ya saya sudah salah. Terus apa langkahnya ketika kita salah? Oh iya saya datang minta ampun sama Tuhan. Oh iya, aduh kemarin saya ngucapin ini kayaknya ibu itu sakit hati. Tuhan ampuni saya. Lalu saya datang ke dia, saya minta maaf. Kemarin mungkin saya ngomong
sesuatu yang bikin ibu atau bapak merasa kecewa dengan saya. Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Dan kalau kita sadari ini, kita nggak jadi orang yang sombong rohani. Ya, kita nggak jadi orang yang merasa bahwa hidup kita paling baik, paling benar, paling hebat. Semua karena pekerjaan Roh Kudus. Dia pulihkan kita dari trauma masa lalu. Bapak Ibu dan saya punya pengalaman masa lalu yang mungkin buruk, yang membuat kita nggak percaya diri. Kita merasa tidak berharga. Kita merasa seperti orang yang paling malang di dunia ini. Tapi Roh Kudus yang pulihkan kita. Kadang kita datang firman Tuhan ingatkan, oh iya ya, saya nih berharga. Itulah fungsi roh dalam hidup kita. Kalau kita lihat pengalaman para murid Bapak Ibu, mereka tuh trauma loh. Trauma mereka alami. Kenapa? Mereka menjalani, ini lagi hebat-hebatnya 3,5 tahun lihat gurunya lakukan hal yang spektakuler. Tiba-tiba gurunya kayak orang yang tidak berdaya. Itu yang dibilang oleh Yesaya. Seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Cuman terima saja. Gak bisa bikin apa-apa. Saya yakin kalau kita ada saat itu juga kita bilang begini. Tuhan Yesus kenapa sih? Masa selama ini tunjukkan kekuatannya? Cuman lawan prajurit. Satu sekali teriakan malaikat turun hancurkan mereka, kan bisa saja. Mungkin mereka trauma dengan hal itu. Tapi yang terjadi adalah waktu Roh Kudus turun atas kehidupan mereka, mereka mengalami pemulihan itu. Dan perubahan itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus sanggup pulihkan kita. Tidak hanya memulihkan, tema kita hari ini juga katakan Roh Kudus itu pemersatu kita. Yang membuat kita bisa ada bersama dalam komunitas yang ada dalam iman kepada Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara, kenapa saya tuh gak pernah bosan dan tidak pernah berhenti menyampaikan keluarga harus ada dalam mesbah bersama. Saya mau lihat dari ujung kanan sampai ujung kiri dulu. Sudah ada mesbah Bapak Ibu? Atau tidak tahu mesbah ini apa? Doa bersama dalam keluarga. Amin? Ada? Ada yang angguk-angguk setengah takut begitu ya? Mungkin begini. Ada sekali-sekali gitu ya. Ada sih Bu, kalau ada momen gitu ya. Itu harus terjadi setiap hari. Bangun benteng kita. Roh Kudus tolong saya. Supaya saya bisa pimpin ini keluarga. Untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Roh itu pemersatu. Ayat 11 tadi katakan begini. Tetapi semuanya ini, semuanya apa? Semua karunia dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Berarti Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan ingatkan kita. Saya tanya, Bapak Ibu percaya Yesus Kristus adalah Tuhan? Amin. Berarti kalau kita ucapkan Yesus Kristus Tuhan, saya yakin bahwa Roh Kudus ada pada setiap kita. Maka ayat ini bilang begini, kalau Roh Kudus ada pada kita, maka Roh itu akan memberikan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi karunia rohani. Percaya itu? Amin. Kita punya karunia rohani masing-masing. Ini ragu-ragu, tapi nanti saya jelaskan. Karunia rohani bicara tentang kemampuan khusus yang Tuhan berikan kepada seseorang menurut anugerahnya untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Ayat 7 bilang begini, untuk kepentingan bersama, untuk membangun tubuh Kristus. Berarti tidak hanya saya, tapi semua kita yang ada dalam ruangan ini, yakinlah Tuhan pasti kasih karunia rohani bagi kita satu persatu. Sama dengan tubuh ini, ya. Tubuh ini punya banyak anggota, masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda. Ya. Dan tiap fungsi itu pasti berguna untuk kepentingan tubuh ini. Bulu mata punya fungsi enggak Bapak Ibu? Punya. Kalau tidak punya fungsi kita cabut saja. Dan saya pastikan Bapak Ibu enggak bisa tidur. Ya. Kalau bulu mata kita rasa enggak punya fungsi, ini bikin masuk dalam mata bikin sakit, gunting saja. Enggak mungkin tidur kita. Kuku kaki ada fungsi?
Pakai sepatu kelihatan di mana itu? Kalau nggak punya fungsi cabut saja. Tapi pasti dia punya fungsinya. Kenapa Tuhan ciptakan itu? Bulu hidung ada fungsi? Ya kalau nggak ada bulu hidung kita kena sakit paru-paru semua. Karena virus kotoran itu langsung masuk ke paru-paru. Makanya ada bulu hidung. Kalau nggak suka gunting aja kasih habis. Gitu ya. Maka kita kena penyakit semua. Bapak Ibu perhatikan yang saya mau bilang begini. Bagian tubuh yang tidak pernah kita perhatikan pun, dia berfungsi loh. Bahkan saya itu pernah periksa di THT. Dokter THT bilang ke saya begini, Bu, lain kali tinggalkan sedikit kotoran buat saya. Saking terlalu, karena setiap hari saya pasti akan bersihkan. Agak gelisah gitu ya. Dia bilang kotoran di telinga itu ada fungsinya. Jadi tidak semua kotoran tidak berfungsi. Ada fungsinya, tinggalkan sedikit untuk menangkal semua yang masuk. Artinya bagian tubuh ini saja punya fungsi. Apalagi kita sebagai anggota tubuh Kristus. Tapi Bapak Ibu Saudara, survei dari satu lembaga pengembangan gereja, NDC namanya. Dia membuat survei yang menunjukkan hasil yang sangat mengejutkan. Dari 1.200 responden ditemukan bahwa ini orang Kristen yang isi kuesionernya. Ditemukan bahwa 80% dari responden tidak tahu sama sekali karunia rohani apa yang dia miliki. Berarti hanya 20% yang tahu karunia rohani apa yang ia punya. Dan itu dipakai untuk kepentingan bersama bagi pembangunan tubuh Kristus atau gereja. Coba Bapak Ibu tanya ke kiri atau kanan, kamu punya karunia rohani apa? Bapak Ibu jangan lihat saya, coba tanya ke tetangga sampingnya. Jangan-jangan gak tahu lagi karunia rohaninya apa. Temukan. Ada karunia rohani. Bingung kan? Ada yang bilang, saya masak bisa. Tapi karunia rohani gak tahu. Saya ulangi sekali lagi, Roh Kudus ada pada kita, amin. Dan dia tugasnya adalah beri karunia rohani itu bagi setiap kita masing-masing. Tapi memang sih penelitian membuktikan 80% gak tahu dia punya karunia apa. Kemungkinan ada 80 itu di sini kayaknya. Ya. Opung tadi dengar karunia rohani, ada dibilang apa? Ada Pung? Opung Pardede maksudnya? Bu Uca bilang karunia rohaninya apa? Atau gini, apa ya? Apa karuniaku? Ada yang gitu Bapak Ibu? Tahu karunia rohani masing-masing? Amin? Habis ini saya tanya, kalau pas halaman presbiter, satu-satu jawab karunia rohani saya ini Bu Pendeta. Dan itu kita pakai untuk membangun tubuh Kristus di tempat ini. Bapak Ibu perhatikan tadi karunia-karunia rohani yang ada. Itu karunia yang ada di jemaat Korintus, gak usah dibawa ke sini. Paulus tuliskan itu, ada berapa itu? 9 kalau gak salah karunia rohani di situ. Daftar karunia di jemaat Korintus. Ada karunia berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan bermacam-macam roh, karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Ini yang paling banyak sekali orang suka tanya, kamu bisa bahasa roh enggak? Gitu ya. Karunia menafsirkan bahasa roh. Bahkan di Roma 12 ayat 6-8 juga ada karunia bernubuat, karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasehati. Bapak Ibu saya mau kasih tahu, ini daftar karunia yang ada di jemaat Korintus dan di jemaat Roma. Bisa jadi karunia yang didaftar ini ada pada kita. Tapi bisa juga itu tidak ada pada kita. Jadi jangan kita paksakan, yang saya bilang tadi cari karunia rohani, saya bagian mana ya? Kayaknya saya ini karunia menyembuhkan kayaknya nih. Ya.
Misalnya ya, oh saya ini karunia berbahasa roh. Makanya ada orang bilang GKO tidak berbahasa roh. Karena mungkin kita nggak dikasih karunia itu. Karena kalau ada orang punya karunia berbahasa roh, harus ada yang bisa menafsirkan, karunia menafsirkan bahasa itu. Gak bisa kita pelajari. Namanya juga karunia. Apa itu karunia? Pemberian Allah. Jadi kemungkinan yang ada di daftar jemaat, baik Korintus maupun Roma, gak ada di kita. Gak apa-apa. Karena masing-masing orang diberikan pasti berbeda. Oh saya punya karunia apa ya? Kenapa kalau saya baca Alkitab saya bisa cepat ingat. Oh ini ada lagi di PL. Itu karunia. Jadi gak usah sampai lihat daftar ini. Wah gereja kita ini gak punya karunia ini. Ini yang dimiliki Korintus sama Roma bukan Depok 1. Betul amin? Depok 1 punya karunia berbeda lagi. Kita punya sendiri yang diberikan oleh Tuhan. Dan itu masing-masing kita punya. Dan itu harus dipakai untuk kepentingan bersama. Gak bisa dipakai untuk mencari popularitas diri. Pakai itu untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita minta Roh Kudus. Tolong kita temukan apa yang bisa saya lakukan. Untuk kepentingan bersama tubuh Kristus. Baik di keluarga maupun dalam kehidupan kita bergereja. Amin. Jadi jangan lupa ya, habis ini saya tanya karunia masing-masing. Yang tidak mau jawab mungkin saya percaya dia akan lari lewat pintu samping. Ya, lewat pintu samping saja. Soalnya saya belum dapat karunia apa yang saya punya ini. Daripada nanti ditanya sama Bu Pendeta. Ya, enggak, saya cuma bercanda aja. Saya percaya Bapak Ibu temukan itu. Amin ya. Hari ini kita akan pengukuhan pengasuh sekolah minggu dan pengasuh remtar. Ini yang duduk di depan Bapak Ibu. Masih muda-muda ya? Kalian muda enggak? Oh iya. Ada yang bilang begini, saya jadi guru sekolah minggu karena dijorokin. Saya enggak punya karunia apa-apa. Saya cuma bilang ke mereka, minta dari Tuhan. Yang penting punya hati. Guru remtar juga gitu ya. Waktu katekisasi langsung ditembak. Apa kamu? Apa kamu? Kamu mau apa untuk gereja ini? Kamu mau melayani di bagian mana? Awalnya sih mereka merasa terjebak. Tapi pada akhirnya menikmati pelayanan itu. Amin. Sebentar nanti mereka akan didoakan untuk menjadi pelayan-pelayan dalam gereja Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu topang dan dukung. Jangan gini, sekolah minggu. Kalau salah nasehatin, mereka masih muda. Dan kalau ada yang kurang, kalau kita punya karunia itu perlengkapi mereka. Supaya gereja ini bertumbuh benar, drastis dalam pertolongan Roh Tuhan. Dan kita bertumbuh bersama, saling satu dengan yang lain. Bukan saling mencela, bukan saling menceritakan keburukan, tapi kita saling mendukung dalam pertumbuhan tubuh Kristus di tempat ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, selamat Pentakosta. Ingat Roh Kudus ada pada kita. Temukan karunia yang Dia berikan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa setiap kami pribadi lepas pribadi, Tuhan berikan karunia itu. Dan kami harus menemukan itu dengan pertolongan Tuhan. Bukan untuk gagah kami, bukan untuk kemuliaan kami, tapi semata-mata untuk pekerjaan Tuhan dalam tubuh Kristus di tempat ini, gerejamu. Bahkan juga dalam hidup keluarga kami. Sehingga benar-benar Tuhan, kami menjadi gereja yang misioner, missio Dei, melakukan misi Allah, agenda Allah, bertumbuh bersama di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Meteraikan firman ini dalam hati kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian. Kidung Keesan 284 bait yang keempat.
Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan menurut pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam ibadah pagi hari ini bersama-sama kita akan menyaksikan pengukuhan pengasuh sekolah minggu dan pengasuh remaja taruna. Sebelumnya akan dibacakan surat keputusan pengukuhan pengasuh sekolah minggu dan pengasuh remaja taruna. Sementara itu untuk pengasuh sekolah minggu dan pengasuh remaja taruna yang akan dikukuhkan, kami undang untuk bangkit berdiri. Surat keputusan nomor 001-GKO-DPK-1-1-angka 5 Romawi-2024 tentang pengukuhan pengasuh sekolah minggu dan pengasuh remaja taruna Jemaat GKO Depok 1 Majelis Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dalam kurung GKO menimbang 1. Bahwa pertumbuhan iman anggota jemaat perlu dibuka, diarahkan, digembalakan, dan dipelihara secara kontinu atau berkesinambungan dalam memenuhi tanggung jawab iman kepada Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kepala Gereja. 2. Bahwa untuk itu gereja membutuhkan penata layanan yang terarah melalui penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kesadaran panggilan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pelayanan tersebut. 3. Bahwa untuk itu Majelis Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dalam kurung GKO Jemaat Depok 1 perlu mengangkat pengasuh dan pengajar untuk membina, mengarahkan, dan menggembalakan serta memelihara iman anggota jemaat ke arah kedewasaan iman kepada Yesus Kristus. Mengingat 1. Anggaran dasar GKO pasal 7 tentang sidang _rapat. 2. Anggaran dasar GKO pasal 14 tentang Komisi Bidang Pelayanan Kategorial _non-kategorial. 3. Tata Gereja GKO pasal 2 tentang pejabat. 4. Keputusan Sidang Sinode 6 GKO nomor 15-SS-6 angka Romawi _GKO angka 7 Romawi _2002 tentang visi dan misi GKO masa pelayanan 2002 sampai 2007. 5. Keputusan Sidang Sinode 8 GKO nomor 08-SS angka 8 Romawi _GKO _2012 tentang garis besar program Sinode GKO periode 2012 sampai 2017. Memperhatikan rapat hasil pembentukan pengurus komisi kategorial dan non-kategorial. Rapat pleno tanggal 18 April 2024. Memutuskan, menetapkan 1. Mengukuhkan pengasuh sekolah minggu dan pengasuh remaja taruna dalam Jemaat GKO Depok 1. 1.1 Komisi-komisi kategorial. 1.1.1 Komisi Sekolah Minggu, Pengasuh Sekolah Minggu. Saudara Yehezkiel Yoga Nugraha Adi Kristianto. Saudari Tesalonika Marsha Esterini Mande. Saudari Virginia Jessica Tahalea. Saudari Justin Jun Watimena. Saudari Zipora Andina Putri Serafim.
Saudari Revaliana Talupun, Saudari Fania Frederika Mulia, Saudari Evi Christine Mona Aiheri. 1.1.2 Komisi Remaja Taruna, Pengasuh Remaja Taruna, Saudari Alexa Audrey Tahalea, Saudara Gogona Jonathan Indra Teguh Surya Pardede, Saudara King Alexandro Hamerti Nusi, Saudara Sender Tanoko Siahaan, Saudara Diko Christopher Ramlan, Bapak Jimmy Juliandika Tarlim Samara. 2. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya selaku pengasuh sekolah minggu dan pengasuh Remtar bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat GKO Depok 1. 3. Jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka Majelis Jemaat GKO Depok 1 akan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Depok pada tanggal 19 Mei 2024. Majelis Jemaat Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1, Penatua Reki Indrawan Widi Harjanto, Ketua Majelis, ditandatangan. Penatua Agung Budi Kapri Kurniawan, Sekretaris Majelis, ditandatangan. Pendeta Iren Monalisa Tetelepta SSI Teol, Gembala Sidang, ditandatangan. Tembusan yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan juga arsip. Demikian surat keputusan. Baik, saudara-saudara telah mendengarkan surat keputusan Majelis GKO Jemaat Depok 1 untuk pengangkatan saudara-saudara sebagai pengasuh sekolah minggu dan pengasuh remaja taruna. Maka pada hari ini saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengasuh sekolah minggu dan pengasuh remaja taruna di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bekerjalah sampai waktu Tuhan memanggil saudara. Dan dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nas untuk pengukuhanmu hari ini. Kolose pasal yang ketiga ayat 23 firman Allah berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan otoritas yang datang daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan telah mengukuhkan anak-anak-Mu yang siap melayani di dalam gereja-Mu di tempat ini, mempergunakan karunia-karunia rohani yang telah mereka terima dari Tuhan, yang kami imani juga akan diberikan secara khusus oleh Tuhan di dalam menjalankan tugas panggilan mereka sebagai pengasuh sekolah minggu maupun pengasuh remaja taruna. Tuhan, perlengkapilah anak-anak-Mu agar semua yang datang dari hati mereka yang sungguh melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Semua yang diperjuangkan berhasil. Apapun yang dilakukan dalam gereja-Mu di tempat ini, mereka hanya mengedepankan agenda Tuhan, bahwa anak-anak kami, baik sekolah minggu maupun remaja taruna, akan bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Bahkan tidak hanya itu ya Bapak, tapi mereka juga boleh menunjukkan teladan hidup mereka sebagai pelayan Tuhan, sehingga itu berimpartasi bagi kehidupan anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk hamba-hamba-Mu boleh layani. Terima kasih Tuhan, kami percaya pelayanan mereka ke depan berdampak baik bagi pertumbuhan iman umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, selamat melayani saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang mengasihi kami dan menyertai kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang bersyukur kepada Tuhan secara khusus di dalam perayaan ibadah keturunan Roh Kudus atau Pentakosta. Kami diingatkan kembali bahwa setiap kami, hati, pikiran kami, hidup kami didiami oleh Roh Allah. Sehingga apapun yang kami lakukan dalam hidup kami sesungguhnya datang dari apa yang menjadi rencana Tuhan bagi setiap kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon pengampunan yang daripada Tuhan.
Kalau sepanjang hari hidup kami tidak menyadari peranan Roh-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami hidup berdasarkan apa yang kami pikirkan, kami inginkan, bukan berdasarkan apa yang menjadi kehendak dan ketetapan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Tuhan melihat setiap pribadi kami yang boleh hadir pagi hari ini. Tuhan tahu kami dengan apa karunia yang Tuhan telah berikan bagi kami. Biarlah kami pakai itu ya Tuhan untuk kepentingan bersama. Baik melalui keluarga kami, bahkan dalam kehidupan kami bersama keluarga Allah. Tubuh Kristus, gereja-Mu di tempat ini. Pagi hari ini kami datang ya Tuhan menaikkan pergumulan-pergumulan kami. Kami mau berdoa secara khusus bagi beberapa keluarga dalam jemaat-Mu di tempat ini. Kami doakan keluarga Bapak Penatua Reki Indrawan Widi Haryanto. Kami juga doakan keluarga Bapak Toto Haryanto, keluarga Bapak Gempur Prahoro, keluarga Bapak Christian Marwanaya, keluarga Bapak Hari Patiasina, keluarga Bapak Weni Harinusi, keluarga Bapak Irman Robinson Pardede, keluarga Bapak Agustinus Budiono, keluarga Bapak Ragil Dani Sukoco, dan keluarga Bapak Ferry Tampu Bolon. Berkati 10 keluarga yang boleh kami bawa dalam doa pagi hari ini. Tuhan mengenal mereka satu persatu dengan apa yang digumuli. Kami serahkan seluruh pergumulan hidup keluarga, masa depan anak-anak mereka. Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Bahkan kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang saat ini juga bergumul untuk anak-anak mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup. Tuhan memberkati, Tuhan berikan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga di dalam pergumulan mencari pekerjaan dan pasangan hidup, mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap hal yang boleh dikerjakan. Dan kami imani sungguh Tuhan, anak-anak kami dalam kehidupan keluarga jemaat-Mu di tempat ini, mendapat pekerjaan, mendapat pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang berada dalam duka cita karena dipanggil pulang kekasih-kekasih mereka. Secara khusus Tuhan kami berdoa bagi keluarga Bapak Marhadin Gultom, di mana Tuhan Engkau memanggil istri terkasih kembali ke pangkuan Tuhan. Keluarga yang sedang berada di Samosir, Tapanuli Utara, Tuhan memberkati untuk menghadiri ibadah pemakaman jenazah almarhumah Ibu Lasmalum Carolina Borutindaun. Tuhan berkati Opung Gultom secara khusus, anak-anak cucu diberikan penghiburan yang sejati dan percaya bahwa kematian adalah ketetapan Tuhan yang itu diterima dengan penuh ucapan syukur. Kami juga berdoa ya Bapa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, yang berada dalam proses pemulihan, yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Tuti Pujiastirin, Ibu Fitrianingsi, Ibu Petra Eli Ernawati Marwanaya, Bapak Sugito, Bapak Weni Harinusi yang sedang dirawat di RSUD Pasar Minggu, Bapak Edi Kristianto yang sedang dirawat di Siloam Semanggi, dan juga Bapak Hari Laisina. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kami yang bergumul dengan kelemahan tubuh mereka. Tuhan kami percaya kekuatan dari Roh Allah menaungi kehidupan saudara-saudara kami. Sehingga mereka sungguh dalam iman percaya tubuh jasmani lemah tapi iman mereka sembuh. Karena Yesus Kristus adalah kekuatan dan tabib yang agung yang sanggup pulihkan tubuh jasmani mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan dan bersuka cita bersama jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan saudara Charles Siahaan, Bapak Erik Latu Perisa, Ibu Tri Handini, Ibu Yakolin Agustin Laipiopa, Saudara Guru Kristanto, Ibu Trisnowati, Saudari Mauren Elizabeth Hendrianto, Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Saudari Wuri Handayani, Saudari Nurhayati Sega, Bapak Max Kumolontang, Ibu Rosmaini Frida, Kailey Kristabel Manuela, Ibu Meiske Deliani Polatu, Ibu Mindo Delima Manurung, Bapak Yance Polnaya, dan Ibu Penatua Nana Francisca. Ya Tuhan berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, biarlah sukacita Allah yang menaungi, membawa mereka untuk terus menyadari bahwa Tuhan masih berikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pos pelayanan kami yang ada di Dalung Bali. Tuhan berkati Bapak Pendeta Suhito bersama dengan semua majelis jemaat, bergerak bersama untuk mengembangkan pos ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang ada kami percaya, Tuhan Kau beri hikmat untuk boleh terselesaikan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi Sinode Gereja Tuhan GKO,
Majelis Sinode dengan semua jajaran yang ada, mari Tuhan berkati persiapan-persiapan untuk pelaksanaan sidang Sinode istimewa, bahkan juga perayaan HUT GKO. Mari Tuhan Engkau berkati seluruh persiapan yang ada. Kerinduan kami Tuhan, GKO tetap melakukan agenda Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan. Para pelayan boleh mengimpartasi kebenaran dengan benar bagi kehidupan umat, dan kami bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami. Berkati bangsa ini ya Bapa, berkati pemerintah kami, bahkan kota Depok di mana kami ada. Biarlah kehadiran kami memberi dampak yang baik dan benar bagi kehidupan masyarakat di sekitar kami. Pemerintah kami yang mengambil keputusan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, tapi semata-mata untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Kami pun berdoa bagi salah satu suku yang terabaikan. Kami doakan orang Sumbawa atau Sumawa yang tinggal di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berkati ya Tuhan agar segala kuasa roh kegelapan yang meliputi orang Sumbawa dipatahkan oleh kuasa Tuhan, sehingga orang Sumbawa dapat membuka mata rohani mereka, hidup benar dan menerima Injil. Kami mendoakan juga anak-anak orang Sumbawa dapat hidup merdeka dari pengaruh roh jahat, praktek-praktek animisme, dan mereka memiliki masa depan yang baik. Bahkan para penginjil yang masuk di daerah Sumbawa, Tuhan berikan kemampuan bagi mereka untuk memberitakan firman dengan keberanian, bahkan dengan media-media yang dipergunakan, baik media digital, teknologi yang ada, dapat menjangkau orang Sumbawa untuk percaya kepada Tuhan. Ini menjadi doa kami Tuhan pagi hari ini. Ampuni kami Bapa kalau kami banyak meminta, kami kurang bersyukur. Tuhan ampuni kami, agar kami layak menerima setiap berkat-Mu, dan kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Doa ini kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan berteduh sejenak untuk mendengarkan kesaksian pujian dari Paduan Suara Komunitas Maluku. Dipersilahkan.
Terima kasih untuk saksian pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dengan penuh syukur, mari kita mempersembahkan persembahan yang telah kita siapkan seraya mengingat firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 5b. Siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Sementara kantong persembahan diedarkan, kita akan bernyanyi bersama dari Kidung Keesaan 434 bait 1, 6 sampai 10 yang Maha Kasih. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah, terima kasih atas kasih dan berkat-Mu yang senantiasa hadir bagi kami. Sebagai tanda syukur atas kebaikan-Mu, kami kembali menaikkan syukur melalui persembahan ini. Kiranya Engkau berkenan dan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian Kidung Keesan 280 bait 1 dan 2. Dan nanti setelah menerima berkat Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali karena akan ada acara yang dilakukan oleh Komisi Harvest. Nanti setelah acara selesai kita nyanyikan doa penutup untuk berjabat tangan presbiterial di depan pintu gereja. Kita naikkan Kidung Keesan 280 bait 1 dan 2. Apinya berkobar dalam hatiku, ku kira karena Yesus yang memberi, dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah dalam damai sejahteranya. Teruslah saudara bersaksi tentang Kristus melalui seluruh hidupmu. Jadilah berkat bagi sesama dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Kepada Komisi Harvest dipersilakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kami dari Komisi Non Kategorial Harvest dalam perayaan Pentakosta hari ini, kami merasa bersuka cita ada bersama-sama dengan jemaat. Oleh karena itu dari Harvest akan memberikan hadiah untuk beberapa orang yang memiliki kostum favorit atau terbaik di hari ini, yang dipilih oleh teman-teman dari pemuda. Dan ini dipilih secara tidak ada maksud apa-apa dalam pemilihan ini. Mereka pilih serius betul-betul kostum yang terbaik. Oleh karena itu saya minta Saudari Nova untuk temenin saya di sini untuk bisa memberikan 6 hadiah untuk 6 nama, 3 untuk pria dan 3 untuk wanita.
termasuk anak-anak kalau ada hari ini pakai baju daerah, itu juga kita kasih hadiah sebenarnya. Jadi mohon bersabar, hanya 5 menit untuk ngasih hadiah. Setelahnya Bapak Ibu kita boleh selesai dengan ibadah kita di pagi hari ini. Untuk yang wanita, juara 1 apa juara 3 nih? Untuk yang wanita, juara 3 duluan deh. Untuk yang wanita, juara 3. Wah, Bapak Ibu ini tadi saya sampaikan bahwa ini pemilihan kita tidak apa namanya, nepotisme. Betul-betul ini karena dari mereka yang pilih. Terus ada papanya dia di sana juga bagus, katanya wah itu papa saya yang bajunya bagus, saya masa mau pilih beliau. Jadi bapak nggak dapat hadiah. Juara 3 untuk wanita jatuh pada Ibu Laura. Ibu Laura, boleh berdiri. Ibu Laura ada? Ibu Laura 1, Ibu Laura 2, kalau ketiga nggak ada batal. Oh ada orangnya. Silakan Bu di depan dulu sebentar. Ya. Untuk juara kedua untuk wanita jatuh kepada Ibu Darno. Oma Darno. Ada? Oh, ada di sebelah sana. Oma Darno 1, kalau lambat ke sini gagal. 2, Oma. Juara pertama. Juara pertama. Bapak Ibu, karena kita nggak tahu nama ya. Panitia juga nggak tahu nama, tapi kita kenal orangnya. Kita akan sebutkan di sini bahwa yang juara pertama jatuh kepada Istrinya Bang Darman. Ibu Mei, istrinya Bang Darman. Beri tepuk tangan untuk ketiga pemenang kita. Oke, untuk tidak mereka berdiri agak lama, saya minta Bapak Ketua Majelis boleh kasih hadiah. Bung Emus dibantu untuk hadiah. Langsung tiga-tiganya Pak. Sudah di samping. Untuk bapak-bapak, ada 3 pemenang. Bisa bapak-bapak, bisa pemuda, bisa anak-anak bisa. Kalau ada yang pakai baju daerah. Ini juga dipilih secara netral. Baik, terima kasih Pak Reki, terima kasih ibu-ibu sebagai pemenang. Jadi kalau tahun depan ada informasi untuk pakai baju daerah di hari Pentakosta, tolong pakai beramai-ramai. Hadiahnya akan lebih besar dari yang tadi. Untuk 3 pria, yang pemenang ketiga jatuh kepada Nova yang sebutkan. Adik Junior. Junior. Junior, ini juara ketiga kita, ganteng dia. Berdiri di situ, Nyong. Berdiri dulu. Berdiri dulu. Juara kedua. Woi, yang harusnya fotonya ditampilin di situ. Juara kedua jatuh kepada Kakak Saro Tonazega. Pak Aro.
Juara kedua kita dengan kostum, ini kostum apa? Bali ya? Beli. Ini dia juara kedua kita. Juara pertama jatuh kepada yang lebih muda daripada dua ini. Bapak Kamto. Nah, ini dia. Yang paling muda dari mereka. Ibu Pendeta boleh izin untuk kasih hadiah ke yang bapak-bapak ibu. Bung Emus tolong. Terima kasih Ibu Pendeta. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah partisipasi dalam baju adat di tahun ini. Tahun depan, terima kasih Pak, silakan duduk. Tahun depan akan lebih meriah lagi dengan hadiah-hadiah dari Harvest. Demikian Mbak Naning. Terima kasih Bapak Penatua Jo. Dan kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan bersama Kidung Keesaan 280 bait 4 apinya berkobar dalam hatiku, dan kemudian kita akan bersalaman di depan, kemudian Ibu Pendeta juga akan ke depan nanti untuk bersalaman. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Apinya berkobar dalam hatiku, ku gila iman dalam hatiku, ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus saja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Persilakan untuk bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, maaf kalau ada salah-salah. Lagu apaan, Pak? Iya, lagi. Saat hari Minggu. Gak tahu aku, bawa motor aja. Tapi kita tahu bisa bawa motor apa enggak ke Depok 2. Di Depok 2. Motornya bisa nggak tilang?